Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, kita bertemu lagi di video pembahasan aplikasi sederhana laundry, dan ini adalah video part ketiga ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan ada dua video atau dua part. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian part ketiga, di mana part ketiga ini kita akan mengaktifkan form-form yang lain ya. Kalau yang kemarin di sini sudah kita aktifkan ada form barang ya, yang berfungsi untuk mencatat data-data barang yang ada di dalam laundry tersebut. Terus ada lagi form konsumen, sudah diaktifkan juga. Yang berikutnya ada form paket. Nah, ini yang sudah kita aktifkan. Nah, sekarang kita akan mulai ke bagian form karyawan dulu. Nah, untuk form karyawan ini saya ubah desainnya seperti ini ya, supaya lebih ringkas gitu. Kalau kemarin kan saya susun ke bawah ya. Sekarang saya ganti lagi jadi seperti ini gitu. Nah, langkah berikutnya di sini kita seperti biasa kita kita ganti dulu nama-nama objek di sini. Pertama kita ganti di bagian textbox nama ini ya. Saya kasih nama txt nama. Lalu ini saya kasih nama cb jenis. Ini saya kasih nama txt alamat, dan ini saya kasih nama txt telepon. Ini saya kasih nama tabel data. Ini saya kasih nama cmd simpan. Lalu ini saya kasih nama cmd hapus, cmd ubah, cmd reset. Dan di samping sini ada textbox yang saya sembunyikan ya. Nah, ini saya kasih nama txt nomor, sama dengan textbox yang lain. Nah, untuk yang form ini sama seperti yang lain juga, kita tidak perlu buat dari awal, kita cukup copy dari yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya simpan dulu ya. Saya copy dari misalnya form barang ya. Nah, ini jadi form konsumen aja deh, sama aja sih ya sebenarnya ya. Jadi pertama kita akan isi dulu di bagian combo box ini ya. Jadi ada jenis kelamin. Caranya di sini kita klik kanan form yang kosong, pilih view kode, lalu di sini kita ganti ya, dari klik kita ubah menjadi inisial. Terus di sini kita hapus yang ini. Lalu kita ketik perintahnya, di sini ada with cb jenis dot add item ketik 2 laki dot add item lagi ketik 2 perempuan and with. Nah, kalau kita jalankan sekarang, oke, dia udah ada isinya ya. Nah, seperti ini. Oke, udah bisa. Nah, sekarang kita aktifkan di bagian tombol save-nya. Nah, tombol save ini kita copy dari form, misalnya dari form konsumen boleh. Jadi tinggal buka tabel save-nya ini, yaitu tombol save-nya ini. Klik 2 kali, terus kita copy ini. Copy, masuk ke form karyawan. Klik 2 kali tombol save-nya, paste di sini. Nah, ini saya kasih nama misalnya jadi db pegawai. Bawah juga sama. Nah, pegawai itu kan kita simpan di bagian sheet 6 ya. Berarti kita ganti jadi sheet 6. Ini tetap ya, kita gantiin jadi txt nama tetap ya. Jadi ada nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Jadi ada nama, terus cb jenis, txt alamat, tambahkan lagi di satu di bagian bawah seperti ini, menjadi txt nomor telepon. Terus ini kita ganti jadi 10. Oke, ini sudah nggak usah diganti lagi. Ini kita ganti juga jadi db pegawai. Ini kita ganti nama, nggak usah, kita copy dari sini ya, jenis masuk ke sini, alamat,
Ini kita tambahkan lagi satu baris di bagian bawah, taruh di bagian bawah sini ya. Jadi 1,4 ini menjadi txt telepon. Terus ini juga sama, kita ganti jadi CB jenis, terus alamat, kita copy ke bawah, telepon. Oke, nah seperti ini. Lalu di sini ada kalau ambil data ya, kita ambil juga dari konsumen sini. Kita copy dari yang ini ya. Nah, ini kita copy. Masuk ke form karyawan, klik 2 kali formnya, taruh di bagian bawah sini, paste. Ini kita kasih nama menjadi DB pegawai tadi. Ini jadi sheet 6. Sheet 6 juga. DB pegawai kita copy ke sini, terus ini kita ganti, sama ya berarti ya, nggak usah. Ini berubah menjadi karyawan. Nah, karyawan ini didapat dari nama sheet ini ya. Nah, ini dari A6 sampai D. Nah, di sini kita lihat karyawan itu dari A sampai E, berarti di sini dari A6 sampai dengan kolom E. Oke, seperti ini. Terus di sini kita masukkan juga, ya ini kan sudah ada nih. Kalau ambil data sudah ada, berarti seperti ini. Ini juga kita copy, taruh di bagian bawah sini, yang di bagian user form inisial. Nah, kalau sudah di sini kita atur ya list box-nya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 berarti 5 ya. 5 dengan nomor ini. Ada 5 kolom berarti, maka di bagian kolom nya ini kita atur jadi 5. Kolom head-nya true, kolom width-nya pertama 30 untuk nomornya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah kita coba jalankan, kita simpan dulu. Oke. Saya kasih nama misalnya Erwin Suharyanto, laki-laki, alamat di Jember misalnya, nomor telepon 021. Klik save. Oke, nah dia udah masuk kayak gini hasilnya ya teman-teman ya. Ini untuk karyawannya gitu. Nah, berikutnya kita aktifkan tombol delete ya. Jadi ini kita copy dulu supaya nanti kita bisa untuk menghapus datanya biar nggak habis gitu maksudnya ya. Nah, sebelum kita hapus, di sini tadi udah kita kasih nama textbox kan ya, namanya adalah nomor gitu textbox-nya. Nah, setelah kita ganti tadi di bagian nomornya, kita sekarang masuk ke bagian ini ya, apa namanya, tombol listbox ini, atau di bagian objek listbox kita aktifkan dulu dengan cara masuk ke form konsumen lagi, klik 2 kali listbox-nya sini, terus kita copy semua. Ini perintahnya. Kembali ke form karyawan, klik 2 kali lagi di bagian tabel data listbox, terus kita ganti dari klik menjadi DBL klik. Ini kita hapus, kita paste di sini lagi nih. Terus di sini kita ubah ya. Pertama di sini txt nomor tetap ya, tabelnya juga tetap karena sama nama listbox-nya. Ini kita ganti jadi sheet 6. Ini juga sama, jadi sheet 6 dulu sementara. Terus ini kita ganti jadi karyawan, yaitu nama sheet-nya karyawan. Kita copy ke sini juga. Txt nomor nggak usah diganti karena memang text box nomor yang tadi kita buat nama adalah txt nomor. Kita coba jalankan, kita klik 2 kali. Nah, dia terpilih kayak gini ya. Nah, tuh. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita bisa menghidupkan tombol delete. Masuk ke bagian form konsumen lagi, tombol delete ya, buka, terus kita pilih ini, kita copy isinya. Masuk ke bagian form karyawan, klik tombol delete 2 kali, terus paste di sini. Nah, di sini kita edit juga ya. Pertama di sini txt nomor nggak usah diganti terus seperti itu. Lalu di sini yang diganti sana di bagian sheet 4 jadi sheet 6. Ini juga sama jadi sheet 6. Nah, kayak gini. Kita coba klik 2 kali, delete. Yes. Nah, udah berkurang ya. Kalau misalnya Anda mengklik langsung tombol delete tanpa memilih dulu, maka hasil kayak gini nih. Nah, dia harus dipilih dulu gitu.
Oke, nah berikutnya tombol update. Tombol update ini kita tambahkan fungsi di bagian tombol coding list box ya, klik 2 kali gitu. Nah, di sini kita tambahkan ya perintah di sini. Kita ketik mi.txt nama.value sama dengan mi.tabeldata.column ya. 1 terus mi.cb.value sama dengan mi.tabeldata.column 2 mi.txt alamat.value sama dengan mi.tabeldata.column 3 terakhir mi.txt telepon.value sama dengan mi.tabeldata.column 4. Nah, seperti ini penambahannya. Oke, kalau sudah kita simpan, kita jalankan lagi. Terus kita klik 2 kali. Nah, ini dia tersisi sudah. Oke, nah ini. Jadi kalau sudah terisi, maka dia akan bisa kita update gitu. Oke, sekarang tombol update, kita masuk ke bagian form barang misalnya. Nah, ini tombol update ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy masuk ke form karyawan, klik 2 kali tombol update, paste. Ini biarkan seperti ini kita ganti sekarang jadi sheet 6. Ini juga nggak usah diganti. Tetap seperti ini, terus kita ganti yang di bagian sini ya. Nah, ini ada nama, copy ke sini. Jenis, copy ke sini. Alamat, copy ke sini. Jadi nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Copy ke sini, ini hapus karena cuma sampai 4 saja. Terus ini kita copy juga, taruh di sini. Oke, seperti ini. Satu lagi, ini kita tambahkan ya. Kita tambahkan di sini ini .txt nomor.value sama dengan ketik 2 kali. Ini juga sama, kita copy, masukkan di bagian bawah sini. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita edit, misalnya jadi Endang Suwono perempuan update. Nah, dia udah berubah ya. Oke, nah bersih gitu. Perempuan Siti kita ganti nomornya 0821. Nah, gitu. Update. Kita ganti lagi, misalnya ini Evi perempuan angka 3, nomor telepon rahasia lah gitu misalnya. Update. Nah, ini hasilnya. Jadi sudah bisa udah bisa diupdate ya untuk datanya gitu. Nah, untuk reset sekarang kita cukup klik 2 kali di resetnya. Kita tambahkan coding ini ya. Kita copy aja, masukkan di sini. Terus di bawahnya tambahkan lagi mi.tabeldata.value sama dengan klik 2 kali. Save ya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Terus ini kita kecilin formnya. Ya, kayak gitu. Reset. Nah, gitu. Oke, berarti di form karyawan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian form pembelian. Nah, ini dia. Nah, form pembelian ini kita difungsikan untuk melakukan pencatatan pembelian barang berdasarkan barang-barang yang ada di gudang gitu ya. Nah, di sini tombolnya memang agak sedikit nambah ya, agak sedikit banyak gitu. Ada tombol new di situ. Nah, tombol new di sini nanti kita akan pakai untuk
membuat sebuah ID transaksi secara otomatis. Jadi di dalam tombol new itu nanti fungsinya untuk bisa memasukkan ID transaksi otomatis ketika diklik tombol new gitu. Nah, terus di sini bagaimana caranya? Kita akan buatkan dulu di bagian sheet transaksi sini ya. Ya, sudah di bagian sheet pembelian. Nah, ini. Oke, nah ini kita akan buat tempat untuk membuat kode otomatis. Caranya di sini saya ketik nomor gitu ya. Sorry, bukan di sini. Di atasnya sini misalnya. Nomor terus kode. Nah, gitu. Oke, nah ini sorry di sampingnya sini lagi. Biar di ujung sini ya. Saya kasih border. Oke, nah jadi di sini ada nomor, ada kode. Jadi nomor ini nanti fungsinya adalah untuk memunculkan nanti ada berapa digit kode yang sudah dibuat. Misalnya kalau dia angkanya itu 1 digit, ya nanti di sini juga isinya akan 1. Gitu. Nah, kalau misalnya dia 5 tetap 1 karena dia 1 digit gitu. Tapi kalau dia misalnya udah 15, berarti nanti dia berubah jadi 2 digit. Nah, kayak gitu otomatis. Nah, maka di sini kita buatkan rumus sama dengan len buka kurung, kita klik di sini. Tutup kurung, enter. Nah, di sini dia masih 0, artinya tidak ada karakter atau kodenya gitu. Nah, sekarang kita bikin nih di sini di tombol new-nya ya. Kita klik 2 kali. Oh, sorry, ini kita kasih nama dulu ya kayak biasa ya. Ini kita kasih nama dulu, kita kasih nama berarti ini txt id. Ini txt nama. Txt total. cd id. txt satuan. txt jumlah. txt tanggal. Tabel data. Lalu di sini ada lagi ya ini ya. Nah, ini sama kayak tadi. Ini kita kasih nama juga txt nomor. Tarik ya biar agak panjang dikit. Oke, seperti ini. Nah, lalu di sini kita hidupkan ya tombolnya, kita kasih nama dulu menjadi cmd baru. Lalu ada cmd simpan. Lalu ada cmd hapus. Lalu ada cmd ubah. Lalu ada cmd reset. Ini teks nomor sudah. Nah, tabel data kita atur dulu. Pembeliannya dia ada sampai H ya, berarti 8 kolom. Jadi di sini kolom count-nya ada 8. True, kolom width-nya 30 yang pertama, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita aktifkan di bagian tombol new dulu. Nah, ini. Nah, tombol new sini dia akan terhubung dengan sel di bagian H3 ya, di sheet pembelian yaitu sheet 3. Nah, berarti di sini kita ketik. Oke, di sini kita ketik codingnya sheet 3.rank H3.value sama dengan sheet 3 juga .rank H3.value plus 1. Nah, seperti ini. Jadi ini hasilnya kalau kita klik tombol new, maka dia akan membuatkan nomor ya berurut seperti ini. Nah, ini
Oke, seperti itu ya. Itu kalau kita klik. Nah, ini saya tambahkan 0 dulu. Atau saya hapus ya. Nah, kayak gini. Terus di bawahnya kita tambahkan lagi perintah ya. Di sini if sheet3.range buka kurung H2 sekarang dot value ya, dot value sama dengan 1, then me dot txt id dot value sama dengan sheet3 dot salah, id nya menjadi gini ya, petik 2 id strip misalnya BL atau B gitu ya, B artinya beli gitu ya, B sama dengan 10001 atau 0 lagi 1, nah gitu ya, 1 10000 petik 2 spasi dan spasi sheet3.range buka kurung petik 2 H3 petik 2 tutup kurung dot value. Oke, seperti ini. And if, nah gini, kita coba klik. Value ya. Nah ini kita coba lagi. Nah dia berubah. Nah ini, oke, dia otomatis gitu. Nah terus tambahkan lagi ya. Di sini kan nolnya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah ini kita membuatnya kan ada berapa digit nanti itu. Ini kita copy lagi, berarti taruh bawah. Ini jadi 2 sekarang. Jika 2 digit sudah, maka sini jadinya nolnya berkurang. Nah kayak gitu. Ini juga sama, copy ke bawah. Ini jadi 3, itu 2. Nah berkurang lagi gitu. 4, berarti ini jadinya 1, 2, 3, berkurang lagi ya. Terakhir, kalau misalnya 5 digit sudah 1, 2, 3, 4. Nah gini. Artinya nanti kalau misalnya ini sudah di atas 1 digit ya, dia akan menghilangkan 0 di sini. Jadinya dia pergerakannya angkanya itu ke kiri gitu. Nah kayak gini dia. Seperti itu. Oke, ID sudah ya. Sekarang di bagian tombol save. Nah tombol save ini sebentar, sebelum tombol save kita aktifkan dulu di bagian ID barang ya. Nah ID barang itu kita ngambil dari sini, dari stok barang sini. Nah ini berarti di sini kita masuk ke bagian barang ya, form barang. Terus kita coba buka codingnya, cari yang ambil data. Ambil data, nanti yang ini. Buka form karyawan atau form konsumen. Form pembelian maksudnya. Kedua kali formnya. Terus di sini kita klik ubah jadi inisial. Kalau kita paste di bawah sini, ya di bawahnya jangan di dalamnya, ini kita hapus. Oke, nah di sini kita edit nih di barang ya. Yang kita ambil itu hanya di bagian ID sama nama barang doang gitu. Nah berarti di sini kita ubah ya. Pertama di sini tetap sheetnya seperti ini, tapi di bagian kolomnya bukan lagi kolom A. Karena kita base-nya adalah kolom B, karena kita ambil itu, berarti kita ganti dari A menjadi B. Ini juga sama ya. B. Lalu di sini tabel barang kita ganti karena kita mau mengisi yang ini ya. Itu CB ID, berarti kita ganti menjadi CB ID. Kita copy, taruh sini. Ini kita ganti menjadi pembelian. Stok barang ya.
barang. Nah, ini berubah jadi B sekarang. Karena kita ambil dari B, dari kodenya jadi B, ini juga B gitu. Terus masukkan ke sini, jadi call ambil data. Kita jalankan. Nah, terisi udah. Jadi kalau misalnya nanti ada penambahan barang, maka ini pun akan terisi juga yang baru. Data barangnya gitu. Cuman di di bagian sini kan kalau dia cuma ID barang doang, kita kan nggak tahu ya, nama barangnya itu apa gitu. Kalau kita nggak hafal gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hafal ya gampang aja memilih nama barangnya gitu. Nah, berikutnya di sini kita akan ubah format dari combo box ini ya, supaya nanti dia nggak hanya menampilkan ID barang, tapi juga menampilkan nama barangnya. Nah, di sini kita klik ya, di sini form di bagian combo boxnya, Anda atur di bagian kolom count-nya jadi 2. Oke, terus di bagian codingnya sini ya, codingnya sini ya. Ini dari B ke C sekarang. Nah, gitu. Jalankan. Nah, dia udah muncul nih barang, ID dan namanya. Kalau kita pilih tetap di sini dia namanya adalah ID barang. Nanti namanya masuk ke sini gitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan masukkan ya. Kita akan masukkan barangnya itu ke sini, nama barangnya. Nama barang plus dengan satuan gitu. Nah, untuk masukkannya di sini kita klik 2 kali ya di bagian boxnya sini. Nah, di sini kita bikin perintah dim db barang as object. Terus di bawahnya kita ketik set db barang sama dengan sheet berapa itu, sheet2.ring buka kurung ketik 2 dari B ya, karena base-nya dari B tadi, B6.2 B bebas itu ya, tutup kurung dot find what titik 2 sama dengan me dot cbid dot value koma login titik 2 sama dengan xl values. Oke. Nah, berikutnya di bagian bawah sini kita ketik me.txt nama dot value sama dengan db barang dot offset buka kurung 0,1 dot value. Nah, artinya itu ya itu sudah pernah saya jelaskan sih ya di di video-video sebelumnya tentang apa arti dari atau apa maksud dari coding 0,1 itu gitu maksudnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke percobaan ya. Kita akan coba di sini bagaimana hasilnya. Kita jalankan. Kita pilih ini misalnya. Nah, dia muncul di sini pewangi pakaian gitu. Nah, dia seperti ini hasilnya. Nah, berubah gitu. Oke. Terus satuan. Nah, satuan ini kan dia ada di kolom berikutnya ini kan ya. Jadi ini kan kolom ke-0, ini kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Jadi di sini kita masukkan lagi coding ya ini. Paste. Ini kita ganti jadi txt satuan. Jadi 0,3. Oke, seperti ini. Kita coba lagi. Nah, udah ada satuannya gitu. Nah, karena semua buah ya dia nggak akan berubah ya, karena semua buah gitu. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita masukkan kode yang nggak ada, misalnya, nah gini ya, pasti dia error gitu. Nah, karena kodenya nggak ada. Sekarang kita akan buat pengaturan supaya dia nggak muncul error, tapi muncul pesan gitu. Di sini kita ketik perintah on error to Excel VBA. Nah, nama X ini bebas ya, mau diganti nama apa aja, boleh, penting nggak boleh pakai spasi gitu. Di bagian bawah kita ketik exit sub Excel VBA ketik 2 call msv box kurung ketik 2 ID
maaf ya, ID barang tidak terdaftar. Nah, seperti itu. VB information, ID barang. Nah, jadi kalau misalnya kita ketik di sini kode barang yang nggak ada, nah gini ya, maka dia muncul pesan gitu. Nah ini. Tapi kalau kita pilih sesuai dengan yang ada, nah dia muncul gitu. Oke. Nah, ini sudah selesai berarti ya. Ini udah selesai. Nah, berikutnya di sini kita akan memasukkan lagi di bagian tombol save ya, karena di sini udah selesai ya. Tinggal bisa kita ngisi jumlahnya berapa, atau harganya berapa, tanggal belinya kapan gitu. Nah, di sini kita simpan dulu. Tombol save di sini kita copy dari form karyawan misalnya. Oke, kita copy ini. Form pembelian. Paste di sini. Save. Nah, ini. Ya. Ini kita ganti jadi DB pembelian. Yang bawah juga sama, kita ganti. Ini kita ubah juga sama dengan yang yang tadi kita buat ya. Jadi pertama ada txt id, lalu ada cb id, lalu ada txt nama, itu ada txt satuan, tambahkan lagi, kasih underscore, enter. Ini kita copy ke bawah. Habis satuan txt jumlah satuan ya, jumlah, terus total harga ya. Habis jumlah di sini ada txt total, lalu ada lagi txt tanggal beli. Berarti di sini txt tanggal. Oke, ini kita hapus kalau udah cukup. Kita ganti jadi then. Ini juga sama, kita copy ke bawah sini. Nama jadi id. Oke. Nah, ini kita copy ya, copy ke bawah sini karena kurang. Satuan, terus jumlah, txt total, txt tanggal. Ini kita copy juga, taruh sini. Ini kita ganti jadi 4, 5, 6, 7. Ambil data juga tetap nggak usah. Terus ini kita ganti juga pakai ini ya. Kita copy ke sini, lalu kita tinggal hapus if-nya ya, dan or-nya jangan lupa. Terus di sini kita hapus juga. Di atasnya tambahkan nih nggak usah ya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita coba. Kita masukkan ya, klik new. Ini jumlahnya misalnya 10 gitu. Total harga misalnya 25.000. Tanggal beli 1/5/2022. Nah, itu tombol save. Oke, nah, maka masuk ya datanya. Oh, dia masuk ke sheet 6. Oh, sheet 6 karyawan ya. Harusnya sheet sheet 3 ya, sorry ya. Sheet 3 harusnya. Nah, ini di sheet 6 karyawan pasti ke sini. Nah, ini dia. Ini salah ini. Hapus dulu. Oke. Nah, berarti di sini kita coba masukkan lagi pembeliannya ya. Oke. Kita isi. Jumlahnya 10.
total harga Rp35.000 ya, 25.2022. Klik simpan. Oke, apakah masuk di pembelian? Oh ya, masuk. Nah, ini dia. Cuman di sini kok nggak masuk ya? Nah, di bagian ambil data ini. Nah, karena di sini dia stok barang. Nah, di sini kita ganti. Harusnya dia ke bagian pembelian ya, sheet 3. Nah, ini juga sama, sheet 3. Oh, sebentar, sorry. Ini benar ya. Ini untuk yang di bagian ambil data yang combo box. Yang ini ya, tapi yang ini belum ya. Nah, ini kita buat lagi berarti. Ini kita ganti jadi ambil ID deh, biar nggak sama. Ambil ID. Kita copy lagi. Kita taruh di bawahnya tombol simpan sini ya. Nah, ini saya ganti jadi sekarang ambil data. Nanti kita ganti jadi pembelian sheet 3. Ini juga sama, sheet 3 A. Ini jadinya DB pembelian. Copy masuk ke sini, terus ini jadi pembelian. Ini juga sama, jadinya dari A sampai dengan H ya. Nah, ini jadinya tabel data. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan. Satu lagi ya, di bagian instrumen inisial sini kita tambahkan lagi berarti call ambil ID, yaitu yang ini tadi. Nah, ini kita jalankan lagi. Nah, ini udah ada isinya ya. Oke, nah kayak gitu ya, kayak gitu maksudnya. Nah, berarti di bagian save udah selesai ya. Sekarang di bagian tombol delete kita aktifkan lagi di bagian tombol ini nih, listbox-nya. Kita buka di bagian form karyawan, klik 2 kali listbox, kita copy ini. Oke, masuk ke form pembelian, klik 2 kali, ubah jadi DBL, klik. Ya. Nah, di sini kita masukkan ini ya. Nah, ini dari ID sampai dengan nama. Ini kita copy aja langsung. Kita taruh atasnya sini biar mudah untuk ngopinya gitu. Terus ini saya copy ya. Nih, saya copy, taruh sini. Nah, kayak gini aja, jadi cepet gitu. Oke, ini kita hapus. Kita ganti jadi kolom. Nah, ini 3 tetap, 4, 5, 6. Dan sheetnya nggak lagi sheet 6, tapi sheet apa ya? Sheet pembelian ya, sheet 3 berarti. Berarti ini pembelian. Ini juga sama, sheet 3. Oke, kita coba dulu ya. Nah, ini belum ya, belum bisa. Kita cek lagi. Oh ya, ini harusnya bukan ya. Ini dot txt nomor dot
value sama dengan ini dot tabel data dot value. Nah gini, ID ini harusnya dia kolom 1 awalnya ya. Jadi ini bukan fed tapi kolom 1 harusnya 1. Nah ini baru 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah baru bisa. Oke. Nah terus di sini kan dia tanggalnya itu apa ya, tanggalnya itu dia nggak sesuai dengan ini kan ya. Nah ini kita ubah kedua kali di sini, terus di sini kita tambahkan ya bagian tanggal itu. Di bagian yang kolom 7 kita ketik format CDate gini ya. Terus ini koma ya, tutup kurung koma petik 2 id y. Nah gini, kita coba dua kali. Oh kebalik ya, kebalik. Oh ini benar sih ya tadi, berarti di bagian inputnya gitu, waktu bagian tombol save nya salah. Oke, berarti kita tambahkan lagi di bagian tombol save di 1,7 ini, kita ketik lagi format CDate buka kurung tutup kurung koma petik 2 kurung koma ya petik 2 id y. Oke, berarti kalau yang di tadi kan dia formatnya M dulu, sekarang dia D dulu gitu maksudnya. Nah nanti kalau misalnya kita simpan ya, dia akan berubah menjadi format yang benar gitu. Ini kan kebalik ya, tadi kan harusnya dia bulan tanggal 2 bulan 5 gitu, tahun 2022. Nah ini. Oke, kita coba lagi yang baru, kita simpan, klik, masukkan. Di sini kita isi misalnya 20, total harga misalnya 60.000, tanggal beli misalnya tanggal 8 bulan 6 2022, 8/6/2022. Klik tombol save. Oke, terus oke, jadi kita balik lagi, berarti kita balik jadi mmdd di bagian tombol simpan ya. Nah ini kita hapus dulu, hapus juga supaya dia bersih. Kita mulai dari awal lagi. New bawa plastik packing 10, tanggal beli 6/2/2022, save. Nah ini udah bener ya, 6/2/2022. Oke, nah ini terbalik sebentar. Berarti ini DD MM tanggal 2 bulan 6. Kita coba lagi. Oke, jadi udah bener ya. Jadi nggak apa-apa masuknya dia bulan dulu ya, baru tanggal. Karena tadi di sini sudah kita ganti ya. Nah ini DD MM YY. Nah ini kita coba lagi deh. Oh sorry, ini harusnya teks ya. Ini teks. Dot teks. Nah gini. Jadi bukan value tapi teks harusnya. Kita coba hapus ya. Jalankan lagi. Lima 8/2022. Nah baru benar. Nah ini sekarang yang kebalik, double kliknya.
Ini menjadi DD MM sekarang. Nah, baru bener ya. Oke. Nah, berikutnya tombol update. Nah, tombol update ini kita ambil dari coding yang lain ya, pemkaryawan sini, tombol update. Nah, ini dia, kita copy, masuk ke form pembelian, klik di bagian tombol update sini. Oh sebentar, tombol delete belum ya. Oke, nggak apa-apa, kita update dulu. Kita paste di sini. Oke, untuk di bagian tombol ubah, ini kita akan aktifkan dulu ya. Nah, pertama di bagian dim sumber ubah nggak usah diganti, cuma di bagian di bagian set sumber ubah ini kita ganti jadi sheet-nya itu adalah sheet 3 ya. Terus ini tetap nggak usah diganti juga. A6 juga nggak usah diganti. Yang kita ganti itu di bagian bawah sini ya. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang tadi kita punya, yaitu yang dari ID sampai dengan tanggal. Nah, ini kita copy. Kita masukkan di bawah sini. Nah, gini. Jadi biar kita copy yang ini aja. Ini kita hapus dulu ya. Hapus semua. Ini kita copy, paste, kasih sama dengan. Nah, gini. Nah, ini kita hapus. Kalau kita copy yang ini aja langsung dari sama dengannya, paste di sini. Nah, gini. Jadi sistemnya dulu sistem kopas gitu ya. Ini kelebihan. Oke, ini jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gini. Oke, kita simpan. Terus ini juga kita copy ya. Taruh di bagian bawah sini. Nah, ini. Nomornya nggak usah dihapus karena harus ada nomor juga yang masuk di situ gitu maksudnya, untuk menghilangkan text box nomornya gitu. Nah, sekarang kita akan coba ya, kita coba ubah. Klik 2 kali. Nah, misalnya di sini kita ganti jadi plastic packing. Oke, kita update. Nah, dia udah berubah ya jadi plastic packing. Lagi misalnya pewangi pakaian, update. Nah, dia udah berubah juga gitu. Misalnya jumlah 25, kita update. Nah, udah berubah juga 25. Harga juga kita update misalnya jadi 26.000. Nah, gitu. Nah, ini ada yang lain juga ya, kita update ya begini. Nah, ini berubah di sini jadinya. Cuma kalau kita klik 2 kali, nah ini berubah juga. Jadi di bagian tombol update pun kita harus memasukkan format si data tadi juga gitu. Nah, ini. Di bagian tanggal sini ya. Nah, ini formatnya itu sama seperti di tombol save. Nah, ini berarti formatnya dia DD Y 4 kali gitu. Ini tombol update, berarti kita kasih lagi di sini ada format buka kurung, seeded buka kurung, tutup kurung, koma, ketik 2. Berarti garing DD garing Y 4 kali. Oke. Nah, update. Nah, dia udah nggak berubah lagi gitu, udah pas gitu maksudnya. Oke, udah selesai ya untuk tombol update-nya. Sekarang tombol delete. Delete di sini kita masukkan ke bagian form karyawan lagi, delete, copy ya ini. Oke. Terus di bagian form pembelian, klik delete, paste. Nah, di sini yang kita ganti di bagian sheet-nya. Sheet-nya ini jadinya sheet 3. Ini jadinya sheet 3 juga. Oke, nah ini kita copy coba.
terus kita coba jalankan, kita hapus. Nah, dia udah hilang ya, seperti ini hasilnya. Oke, kita hapus. Oke, nah ini. Nah, waktu kita hapus dia nggak hilang ini ya, nggak bersih gitu ininya gitu. Nah, ini kita tambahkan di bagian tombol delete, yaitu perintah untuk menghapus. Nah, ini kita ambil dari sini nih, ya, atau di bagian tombol ubah. Nah, ini kita copy yang ini, terus kembali ke tombol delete nih ya, taruh di bagian bawahnya sini, di bawah kolom ambil data, terus paste ini. Nah, gini. Oke, kita coba lagi copy ke bawah. Klik 2 kali, delete. Nah, dia udah bersih. Delete. Nah, gini. Oke, kita simpan dulu. Nah, berikutnya tombol delete sudah, tombol update juga sudah, sekarang tombol reset. Tombol reset sama seperti tadi ya, kita tinggal copy dari sini aja. Terus paste di tombol reset ini. Nah, ini. Tambahkan juga di bagian bawah sini, ini dot tabel data dot value sama dengan petik 2 kali. Simpan. Lalu ada lagi nih dot txt nomor dot value sama dengan petik 2 kali. Simpan. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi ya dengan memasukkan coding tambahan berikutnya. Nah, di sini kan waktu waktu kita klik di bagian pembelian sini ya, atau misalnya kita menambahkan pembelian di sini, maka di bagian stok stok barang sini dia harusnya nambah gitu ya. Oke, jadi harusnya dia nambah sesuai dengan jumlah barang yang dibeli gitu. Nah, contoh misalnya di saya update dulu ya, saya ganti dulu, misalnya ada barang 1. Nah, ini saya copy ke bawah aja. Oke, satuannya misalnya ada buah, ada lagi liter, ada lagi kotak, ada lagi lusin ya, dan seterusnya gitu. Nah, berikutnya di sini kalau kita masukkan data ya, ini contoh ya, ini saya hapus dulu misalnya barangnya ini, saya delete, ini sama saya delete. Nah, gini. Jadi waktu saya masukkan barang baru ya, klik tombol new misalnya, terus pilih misalnya BR1 ya, barang 1 gini. Terus jumlahnya adalah misalnya 10. Nah, di sini kan barang 1 itu awalnya dia 25. Nah, ditambah 10 nanti harusnya dia berubah jadi 35 gitu maksudnya. Nah, berarti di sini kita akan membuatkan perintah untuk memasukkan atau mengupdate stoknya. Di bagian tombol save sini kita ketik ya perintah dim update stock as object. Nah, gitu. Terus di bagian bawah sini kita tambahkan lagi perintah pengaturan variabelnya ya. Ini kita copy aja. Kita ganti jadi update stock. Terus di sini update stock itu dia ada di sheet 2 ya. Dari A gitu. Bukan dari sheet 2 itu kita mengambilnya berdasarkan ID barang, berarti dari B. Berarti di sini kita ganti jadi B6.2 B 10.000. Di sini kita ganti menjadi dot find what titik 2 sama dengan mi dot cb id dot value koma login titik 2 sama dengan
XL values. Nah, kalau sudah seperti ini, berikutnya di bagian bawah ya, kita buat perintah di sini untuk update stok ya. Berarti di sini kita ketik update stock dot offset buka kurung. Nah, di sini karena berdasarkan dari ID barang dan stok berada di bagian kolom D, berarti di sini nilainya adalah 0, 1, 2, berarti 0,2. Berarti 0,2 tutup kurung dot value sama dengan, ini kita copy lagi ya, dari sini copy taruh sini, plus, oke, ini tambahkan file tutup kurung, lalu file buka kurung mi.txt jumlah dot value tutup kurung. Nah, gini. Itu di bagian tombol simpan ya. Nah, sekarang kita akan coba tes. Di bagian pembelian kita kosongkan. Nah, di sini stoknya kita atur misalnya semua 10 ya, atau misalnya semua 50 gitu. 50, 50, 50, 50. Nah, gini. Oke, kita coba jalankan. Kita tambahkan stoknya misalnya new. Kita pilih barang 1, stoknya misalnya tambah 20. Total harga 35.000. Tanggal beli 6/5/2022. Klik tombol save. Nah, maka dia sudah update jadi 70 stoknya. Oke, nah ini dia. Itu di bagian penambahan stok ya, nah seperti ini gitu. Nah, berikutnya kalau diupdate gimana gitu ya. Kalau kita kedua kali terus kita ubah misalnya jadi 10 gitu kan. Nah, 10 gitu, maka harusnya di update begini ya. Nah, begini, maka dia nggak lagi 70 gitu, tapi dia harusnya 60. Nah, maka di sini di bagian tombol update pun kita tambah codingnya. Jadi dim update stock as object. Terus di di bawahnya lagi ya, kita ketik lagi perintah sama kayak tadi. Sama kayak save, ini kita copy. Masuk ke tombol update sini, pembelian, tombol update. Oke, nah seperti ini. Terus di bagian bawahnya sini kita ketik perintah ya. Update stock dot offset buka kurung 0,2 tadi dot value sama dengan. Nah, di sini untuk update stok karena dia melalui proses update data ya, berarti kita akan mengubah hasil yang sebelumnya itu kita update sesuai dengan penambahan barang yang baru atau pengubahan barang yang input data baru gitu maksudnya. Maka harusnya di sini waktu kita klik 2 kali ya, 2 kali begini. Nah, maka di sini kita harus menambahkan lagi satu buah text box untuk memasukkan jumlah yang tadi kita masukkan gitu, yaitu 10 ini. Maka kita tambahkan lagi text box ya. Di sini misalnya. Nah, kecil aja kayak gini. Kita copy. Taruh sini gitu. Oke. Nah, ini kita kasih nama txt update. Ya. Terus di bagian list box ini kita tambahkan perintah 2 kali. Kita tambahkan di sini ada jumlah ya ini ya. Nah, ini copy, paste. Di sini kita masukkan txt jumlah. Nah, gini. Jadi kalau kita 2 kali begini, oh ini
ini nggak muncul. Oh, bukan ya. TXT update maksudnya. Nah, gini maka di sini sudah terisi gitu. 10. Cuman di sini nanti kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan data di bagian stok update-nya atau di bagian stok barang sini gitu. Nah, di sini kita sudah punya TXT update, terus di bagian tombol update sini kita tambahkan lagi sekarang sama dengan ya. Kita copy lagi ini ya. Taruh sini. Kasih file lagi. Tutup kurung, terus di sini ada min file mi.txt update value tutup kurung plus file mi.txt jumlah value tutup kurung. Nah, gini. Oke, kita akan coba tes. Misalnya di sini stoknya ada 70 ya. Kita jalankan. Masuk 10. Nah, kita update misalnya jadi 30. Ya, kita klik tombol update. Oke, berubah ya. 30. Nah, kita cek di bagian barangnya. Nah, jadi 90 gitu. Karena tadi awalnya 70 ya, dan masuk 10 gitu. Jadi nggak jadi masuk 10, jadi kurang dulu gitu maksudnya. Atau kita coba cek lagi deh. 50 ya. Kita kasih 50, terus di bagian sini kita hapus barisnya. Kita masukkan dari awal. New barang 1 masuk 20. Totalnya 50.000. Tanggal beli 1/5/2022. Klik tombol save. Oke, masuk. Jadi 70. Ternyata nggak jadi 20, tapi jadinya 10. Nah, harusnya dia nanti adalah 60 ya. Klik update. Kita coba cek bener atau enggak. Nah, 60 di hasilnya gitu. Oke, nggak jadi 10, misalnya 30 gitu. Klik update 30 dan harusnya di stok barang jadinya 80. Nah, seperti itu untuk perubahannya. Nah, berikutnya di bagian tombol delete ya. Nah, di bagian delete pun dia juga sama dengan di bagian tombol update. Nah, di bagian update ini kan dia hanya mengubah stoknya. Sekarang di bagian tombol delete ini juga sama, kita pakai yang ini, variabel yang ini ya. Kita klik 2 kali di bagian pembelian, masuk di bagian tombol delete. Kita bikin variabelnya. Nah, gini. Terus masukkan lagi update stok, copy, delete. Oke. Nah, di sini kita tambahkan perintah di bawahnya sheet delete ini ya. Di sini boleh deh. Nah, ini kita ketik update stock dot offset buka kurung 0,2 tadi dot value sama dengan, kita copy lagi file paste dikurang mi.txt jumlah dot value itu kurung enter. Ini harusnya ada file. Nah, gini. Oke, kita coba. Klik 2 kali, delete. Kita yang hapus adalah 30 ya, berarti nanti sisanya harusnya sesuai. Masuk ke stok barang, nah 50 lagi, gitu maksudnya. Oke, di bagian form pembelian sudah ya, jadi itu cara atau itu contohnya untuk di bagian pembelian. Memang agak sedikit ribet ya, karena memang harus ada perubahan stok ketika barang itu masuk, keluar, atau dihapus gitu. Nah, ini nanti ada form penambahan sepertinya, yaitu form barang keluar, supaya nanti dia bisa mengurangi stok ketika barang itu dikeluarkan gitu.
Nah, berikutnya di sini kalau sudah ya, kita simpan dulu. Terus di bagian form pembelian ini kita matikan di bagian txt update-nya. Di bagian enable-nya kita pilih yang false, biar nggak bisa diedit gitu maksudnya. Oke, nah jadi di sini kita klik tombol new, masukkan barangnya, jumlahnya misalnya nambah 40 ya. Terus di sini totalnya misalnya 125.000. Tanggal belinya 6/5/2022. Klik save. Oke, barang 3 ya. Barang 3 berarti kita cek. Nah, jadinya nambah 90.000. Ya 90 gitu maksudnya jumlahnya. Oke, nah seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita akan lanjut lagi di bagian part keempat ya, yaitu mengaktifkan di bagian form transaksi, karena ini agak sedikit panjang nanti, dan form transaksi dan form pengeluaran barang seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya ya, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video part selanjutnya. We'll be right back.